Alkisah pada zaman dahulu di sebuah kerajaan yang makmur di Parayangan. Hiduplah seorang putri yang bernama Dayang Sumbi. Dia sangat cantik dan cerdas. Sayangnya, dia sangat manja. Ia suka sekali dengan menenun. Pada suatu hari, saat ia sedang menenun di teras istana, Dayang Sumbi merasa lemas dan pusing. Dia menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Aduh, jatuh lagi. Aku malas mengambilnya lagi. Aku bersumpah, siapapun jika ada yang mengambil pintalan benangku, jika dia laki-laki, akan kujadikan suami. Jika dia perempuan, akan kujadikan dia saudara. Setelah kata-kata itu diucapkan, datanglah seekor anjing sakti yang bernama Tumang. Ini pintalan benangnya Tuan Putri. Apa? Mengapa seekor anjing yang harus mengambil pintalan benangku? Berarti, kalau tak mau, aku harus menikahi anjing ini. Kemudian, Dayang Sumbi dan Tumang pun menikah dan hidup bahagia hingga mereka dikaruniai seorang anak yang berupa anak manusia, tetapi memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Anak itu diberi nama Sangkuriang. Dalam masa pertumbuhannya, Sangkuriang selalu ditemani oleh seekor anjing yang bernama Tumang. Sangkuriang hanya mengetahui bahwa Tumang adalah anjing yang setia, bukan sebagai ayahnya. Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Sangkuriang anakku, pergilah berburu ke hutan bersama dengan Tumang. Ibu akan mengadakan suatu pesta. Baiklah Ibunda. Tibalah Sangkuriang dan Tumang di sebuah hutan. Kemana lagi harus mencari seekor rusa? Dari pagi hingga matahari terbenam. Tidak ketemukan seekor rusa pun. Aku sangat lelah. Aku tidak ingin mengecewakan Bunda. Aku tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Maafkan aku, Tumang. Pedangnya harus kutujukan padamu. Dengan sangat terpaksa, dia mengambil sebuah pedang dan mengarahkannya pada Tumang. Tibanya di rumah, Sangkuriang memberikan daging Tumang itu kepada ibunya. Ibunda, ini adalah daging rusa hasil tangkapanku untuk pesta nanti. Wah, terima kasih anakku Sangkuriang. Kau sangat hebat. Bunda bangga padamu, nak. Kau sudah pintar berburu rusa. Setelah menerima daging buruan Sangkuriang, Dayang Sumbi melanjutkan acara pestanya. Sesaat setelah pesta usai, Dayang Sumbi teringat pada si Tumang. Lalu Dayang Sumbi pun memanggil Sangkuriang untuk menanyakan keberadaan Tumang. Sangkuriang! Kenapa Bunda? Kenapa Bunda memanggilku? Apa kau melihat si Tumang, nak? Dari kemarin, Bunda sudah mencarinya kemana-mana. Tetapi, Bunda tidak menemukannya. Bunda, sebenarnya Tumang sudah mati. Mati? Lalu siapa yang membunuhnya? Bunda, sebenarnya kemarin pada saat aku berburu di hutan, sudah kujelajahi seluruh hutan dari pagi hingga matahari terbenam, tapi aku tidak menemukan seekor rusa pun. Aku tidak ingin mengecewakan Bunda. Lalu aku tujukan pedangku pada si Tumang. Kemudian aku serahkan dagingnya pada Bunda. Jadi, daging yang kemarin kau serahkan pada Bunda itu adalah daging si Tumang. Betul Bunda. Apa? Mengapa kau melakukannya? Dayang Sumbi sangat emosi mendengar itu. Tanpa sengaja, ia memukul kepala Sangkuriang dengan seendok nasi yang dipegangnya. Sangkuriang pun terluka. Aduh, maafkan aku Ibu. Kenapa Bunda memukulku? Sedemikian lukanya Bunda kepadaku. Baiklah, untuk menebus kesalahanku, aku akan pergi mengembara. Sangkuriang! Jangan pergi, nak! Bunda menyesal telah melukaimu. Kembalilah, nak! Tapi sayang, semua sudah terlanjur. Sangkuriang tetap berlalu pergi meninggalkan ibunya. Dayang Sumbi pun berdoa kepada para dewa agar bisa dipertemukan kembali dengan putranya. Doanya didengar para dewa penghuni Kayangan.
dan Sumbi diberi kemudahan dan kecantikan abadi, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Bertahun-tahun kemudian, sang Kuryang yang telah pergi menjajahi ke seluruh penjuru bumi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, sang Kuryang terkejut karena semuanya sudah berubah. Dia sangat terkejut saat di jalan bertemu seorang wanita yang tak lain tak bukan adalah Dayang Sumbi. Namun mereka tak saling mengenali. Hah? Siapa gadis cantik itu ya? Aku sungguh-sungguh terpesona melihatnya. Aku ingin berkenalan dengannya, ingin memenangnya jadi istriku. Siapa ya pemuda tampan di ujung jalan itu? Dia sangat tampan dan mempesona. Aku ingin menjadi istrinya jika dia melamarku. Hai, kau cantik sekali. Aku sangat terpesona dibuatnya. Aku ingin sekali melamarmu. Maukah kau menjadi istriku? Mau? Aku bersedia menjadi istrimu. Kau tampan sekali. Namun, beberapa hari sebelum mereka menikah, Dayang Sumbi menemukan luka di kepala sang Kuryang ketika sang Kuryang meminta Dayang Sumbi untuk merapikan ikatan kepalanya. Dan Sumbi pun menyadari bahwa luka di kepalanya itu sama dengan luka anaknya dahulu. Luka ini sama persis dengan luka anakku. Apakah dia benar sang Kuryang anakku? Wajahnya ternyata mirip sekali dengan anakku. Bagaimana ini? Pemuda tampan yang akan menjadi calon suamiku adalah putraku sendiri. Aku hampir menikah dengan putraku sendiri. Aku harus cari cara untuk menggagalkan pernikahanku. Nah, sudah selesai. Sudah beres perlengkapan untuk berburu. Aku berangkat dulu ya, Dinda. Hati-hati, Kanda. Dayang Sumbi pun menjadi bingung. Duh, gimana ya caranya supaya aku terjadi menikah dengan sang Kuryang? Aku harus cari cara untuk menggagalkan pernikahan ini. Sepulangnya sang Kuryang dari berburu, Dayang Sumbi mencoba menjelaskan masalahnya. Sang Kuryang! Sang Kuryang! Kenapa, Dinda? Kau adalah putraku sendiri, nak. Yang sudah melukai kepalamu itu adalah aku. Ini dia Sumbi, Bu Muna. Dulu, Bunda terlalu terbawa emosi. Bunda sangat menyesal, nak. Jadi, jangan lanjutkan keinginanmu untuk mamaku ya, nak. Ah, kau coba mengarang-arang cerita saja. Tidak mungkin. Apa yang kau katakan itu pasti bohong. Aku tidak percaya. Dengar anakku. Apa yang Bunda katakan tadi adalah benar. Kau adalah putraku sendiri yang pernah meninggalkanku. Bunda tidak bisa menikah denganmu. Tidak bisa. Aku tidak peduli kau itu siapa. Pokoknya kita akan tetap menikah karena aku sangat mencintaimu. Setelah Dayang Sumbi menjelaskan tentang dirinya, namun hal itu hanya dianggap angin lalu oleh sang Kuryang. Dayang Sumbi pun berpikir bagaimana caranya supaya pernikahan mereka gagal. Selama berhari-hari, Dayang Sumbi berpikir, akhirnya menemukan juga caranya. Akhirnya memutuskan untuk mengajukan syarat perkawinan yang tak mungkin dikabulkan oleh sang Kuryang. Dia pun menemui sang Kuryang. Calon suamiku sang Kuryang, apakah kamu tetap ingin menikah denganku? Tentu saja, Dayang Sumbi. Selamat istriku yang cantik. Kalau begitu, aku akan mengajukan dua permintaan. Apa dua permintaannya? Aku ingin kamu membuat bendungan untuk membendung Sungai Citarum dan membuat satu perahu untuk menyeberanginya. Kedua syarat itu harus sudah selesai sebelum fajar menyingsing. Baiklah, akan kupenuhi syaratmu. Tak lama kemudian, sang Kuryang pun pergi berlalu dari hadapan Dayang Sumbi dan segera bekerja melaksanakan permintaan Dayang Sumbi. Tak lupa, dia juga menggunakan kekuatan yang dia dapat dari ayahnya untuk memanggil jin-jin dan membantunya. Dengan lumpur dan tanah, mereka membendung air dari sungai dan mata air. Beberapa saat sebelum fajar, sang Kuryang menebang sebatang pohon besar untuk membuat sebuah perahu. Sebentar lagi pekerjaan sang Kuryang akan segera jadi. Aku harus cari cara untuk menggagalkan pekerjaan sang Kuryang. Ketika Dayang Sumbi melihat bahwa sang Kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya, dia berdoa pada dewa-dewa untuk merintangi pekerjaan anaknya dan mempercepat datangnya pagi. Ibu, hari sudah menjelang pagi. Ayo kita berkumpul.
setelah membangunkan warga. Kemudian meminta bantuan masyarakat sekitar agar menggelarkan sutra berwarna merah di sebelah timur dan mengumumkan ayam-ayam jago supaya berkokok. Suasana malam pun berubah menjadi suasana fajar. Hah? Anjang kan sudah berkokok. Ketahuan sudah kemerah-merahan. Ada fajar telah tiba. Ya, biasanya fajar terbit lebih cepat. Ini pasti tipuan dari Jaya Sumbi. Kukutuk kau dari Sumbi. Sang Kuryang pun menghentikan pekerjaannya karena merasa telah gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Dengan sangat marah dan kesal, dia mengutuk Dayang Sumbi, kemudian merusak bendungan yang telah dibuatnya sendiri, dan desa-desa pun tenggelam karena air bendungan. Lalu, Sang Kuryang pun menendang perahu buatannya sendiri yang hampir jadi ke tengah hutan, hingga perahu itu berada dalam keadaan terbalik dan membentuk gunung Tangkuban Perahu. Kerja parkiran. Dong sayuan gue udah mulai 5. Jadi serada sulit nih ya. Put your hands up. DJ RS. Yang patah hati tangannya di atas, nyesek ini lagu. DJ Gali. Woo!